Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asifa Imna Rehani dengan NIM 24650067 dari kelas B program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat menggunakan Visual Studio 2010, yaitu aplikasi untuk menghitung gaji pegawai di Universitas Dayanu Iksanuddin atau Unidayan. Program ini saya buat berdasarkan soal MIT dan dirancang untuk memudahkan perhitungan gaji pokok, tunjangan, potongan, hingga gaji bersih pegawai secara otomatis. Pertama-tama, form ini terdiri dari dua bagian utama yang masing-masing menggunakan group box. Tujuannya supaya data lebih rapi dan mudah dibaca. Kita juga menambahkan data grid view. Ini di bawahnya untuk menampilkan hasil data personal dan tombol-tombol kontrol di bagian paling bawah. Ini. Nah, bagian pertama itu group box 1. Bagian ini digunakan untuk mengisi data identitas personal. Di dalamnya terdapat text box untuk NIP. Ini digunakan untuk mengisi nomor induk pegawai. Lalu ada text box untuk nama. Ini digunakan untuk isi nama lengkap pegawai. Lalu ada combo box jabatan, yaitu untuk pilihannya mulai dari tata usaha sampai rektor. Ketika kita pilih salah satu jabatan, otomatis gaji pokok dan pajak akan terisi. Lalu ada text box tempat lahir. Ini digunakan untuk menulis asal daerah pegawai. Lalu ada date time picture untuk tanggal lahir. Di sini kita tinggal klik kalender untuk memilih tanggal. Lalu ada bagian kedua. Ini adalah group box 2. Bagian ini digunakan untuk mengisi absensi dan melihat hasil hitung gaji. Di bawah ini terdapat gaji pokok. Ini menggunakan text box. Di sini akan terisi otomatis sesuai jabatan yang dipilih. Lalu ada juga pajak. Nah, ini juga muncul otomatis sesuai jabatan dengan persentase tertentu dari gaji pokok. Lalu ada combo box untuk bulan. Di sini kita memilih bulan kerja. Setelah memilih bulan, program otomatis menghitung jumlah hari kerja. Di sini ini diisi otomatis berdasarkan jumlah hari dalam bulan dikurangi 4 hari libur. Hari Minggu liburnya. Lalu di sini ada text box untuk sakit tanpa keterangan dan izin. Lalu ada text box tunjangan. Ini diisi otomatis setelah program menghitung dari absensi. Lalu ada potongan. Potongan ini juga diisi otomatis sesuai total denda dari sakit, izin, dan tanpa keterangan. Yang terakhir ada gaji bersih. Ini adalah hasil akhir. Gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan dan pajak. Semua komponen ini berada di group box kedua dengan label kalkulator gaji. Lalu bagian ketiga ada data grid view. Di bawah kedua group box tadi terdapat sebuah data grid view yang digunakan untuk menampilkan semua data pegawai yang sudah diinput dan dihitung. Di sini ada kolom-kolomnya otomatis, yaitu
nomor urut, nama pegawai, jabatan, NIP, tempat dan tanggal lahir, gaji pokok, potongan, dan gaji bersih. Semua data ini ditambahkan secara otomatis setelah kita klik tombol hitung gaji yang ini. Lalu bagian keempat ada tombol kontrol. Bagian paling bawah terdapat 4 tombol utama, yaitu ada tombol tambah. Nama komponennya button 1. Saat diklik akan mengaktifkan semua isian form. Kalau diklik lagi, tombol ini berubah jadi batal. Lalu ada tombol hitung gaji. Ini adalah button 2 untuk menjalankan proses perhitungan berdasarkan data yang sudah diisi. Kemudian ada tombol hapus. Ini juga menggunakan button, dan ini digunakan untuk mengosongkan kembali semua isi form. Terakhir ada button keluar. Ini untuk langsung menutup aplikasi. Lanjut, kita masuk ke kode programnya. Seperti inilah tampilan hasil kode programnya. Lalu di sini ada combo box jabatan. Yang ini dan lain-lain. Ini untuk mengunci semua input agar pengguna hanya bisa mengisi data setelah menekan tombol tambah. Lalu di sini ada with data grid view dan lain-lain. Kita membuat 8 kolom untuk data grid. Kolom-kolom ini mencakup nomor, nama, jabatan, NIP, TTGL, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, gaji pokok, potongan, dan gaji bersih. Lalu ada subset awal. Ini untuk mematikan input grup box 1 dan grup box 2. Menyetel ulang tombol-tombol dan membersihkan isian form. Lalu ada clear form. Digunakan untuk mengosongkan semua isian data pegawai, mengatur kembali nilai combo box, date time picture, dan text box ke keadaan awal. Lalu ada sub clear form dan lain-lain. Ini digunakan untuk mengosongkan semua isian data pegawai, mengatur kembali nilai combo box, date time picture, dan text box ke keadaan awal. Selanjutnya ada ini. Ini adalah button kode untuk button 1. Jika tombol bertuliskan tambah data, maka form dibuka dan tombol lainnya diaktifkan. Jika tombol berubah jadi batal, maka form dikunci kembali dan isian dibersihkan. Lalu ada combo box jabatan yang ini. Ini dia menggunakan select case. Setiap jabatan memiliki gaji pokok dan pajak yang berbeda. Saat jabatan dipilih, text box akan terisi otomatis dan teks pajak dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari gaji pokok. Contohnya jabatan rektor. Ini gajinya 4.500.000 dan pajaknya 5%. Kemudian ada button untuk bulan. Kemudian ada combo box untuk bulan. Setiap bulan punya jumlah hari yang berbeda. Kita anggap dalam sebulan ada 4 hari. Maka hari kerja sama dengan jumlah hari dalam bulan kurang 4. Misalnya bulan Mei 31 hari. Dan hari kerjanya itu 27 hari. Lanjut ada tombol untuk menghitung gaji. Yang ini.
Disinilah proses utama perhitungan gaji terjadi. Langkah-langkah yaitu validasi. Pastikan NIM, nama dan jabatan sudah diisi. Lalu ambil nilai gaji pokok, hari kerja, jumlah sakit, izin tanpa keterangan. Lalu bakal dihitung tunjangannya. Semisal tunjangan sama dengan hari kerja kali 50 kurang sakit kali 20 tambah tanpa keterangan kali 30 tambah izin kali 5.000. Lalu dipotong otomatis. Potongan sama dengan total denda karena absensi. Jika potongan melebihi gaji pokok, maka dipotong maksimal sebesar gaji pokok. Lalu ada gaji bersih. Ini gaji bersih. Lalu ada gaji bersih yang ini. Gaji bersih itu DIM gaji bersih sama dengan gaji pokok tambah tunjangan kurang potongan kurang pajak. Lalu ada pesan. Ini jika semua data lengkap. Kemudian ada kode untuk data grid view-nya yang ini. Ini termasuk gabungan tempat dan tanggal lahir. Lalu pada tombol bersih dan keluar, tombol bersih untuk menghapus isian dan mulai input baru. Lalu tombol keluar itu akan langsung menutup aplikasi. Ini tombol bersih, yang ini tombol keluar otomatis. Dan terakhir itu ada data grid view. Yang ini. Kodenya itu yang ini. Kodenya itu seperti ini. Data ini ditampilkan dengan rapi di dalam tabel. Kolom nomor otomatis naik setelah data ditambah. Kolom tanggal lahir menampilkan gabungan dari tempat dan tanggal lahir. Contohnya Bau-Bau 20 Juni 2005. Oke, langsung saja langkah terakhir kita merun. Ini kita klik tombol tambah. Ini kan dikunci, tidak bisa menulis. Lalu kita klik tambah. Masukkan NIP-nya dan lain-lain. Nah, di sini jabatan kita memilih. Semisal Kaprodi. Nah, gaji pokok dan pajaknya otomatis muncul. Karena sudah di setel tadi. Lalu di sini kita menulis Bau-Bau. Nah, ini untuk menampilkan tahun kelahiran, tanggal kelahiran kita. Semisal 2006, bulan Desember, tanggal 3. Nah, seperti ini. Lalu kita mengisi ini combo box. Semisal Agustus. Hari kerjanya otomatis akan tertulis 27. Lalu kita menulis sakit. Semisal sakitnya 2 hari. Terus izinnya 1 dan tanpa keterangan, semisal tidak ada 0.
lalu kita mengklik hitung gaji. Nah, otomatis akan muncul tulisan seperti ini. Tunjangan, gaji bersih, dan potongan bakal terisi otomatis. Lalu pada data grid view bakal muncul seperti ini. Hasil-hasil yang ada di sini muncul di sini di data grid view. Nah, itulah penjelasan lengkap dari program aplikasi hitung gaji pegawai Unidayan. Dengan program ini, kita tidak perlu lagi menghitung manual karena semuanya sudah otomatis, termasuk potongan dan tunjangan berdasarkan absensi. Semoga program ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.